Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu adik-adik sekalian? Alhamdulillah. Puasanya lancar? Masih semangat puasa? Masih puasa ini? Ya masa masih puasa, udah jam segini ya Pak ya. Bapak Ibu adik-adik sekalian rahimakumullah, mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini hari ke-14 ya Pak ya. Malam 15, berarti kita sudah memasuki setengah bulan Ramadan. Setengah bulan Ramadan. Maka tak lupa kami menyapa Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh jajarannya, dan juga para tuan guru yang ikut hadir di kesempatan malam hari ini, para sesepuh dan bini sepuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sedikit ilmu dari luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema yang diberikan kepada kami di kesempatan malam hari ini adalah wasiat untuk menjaga lisan selama bulan Ramadan. Tapi nampaknya menjaga lisan ini bukan cuma di bulan Ramadan saja Bapak Ibu. Betul? Kalau cuma di bulan Ramadan saja, nanti setelah Ramadan bebas dong lisannya berarti. Tidak begitu ya. Justru bulan Ramadan ini adalah waktu kita untuk berlatih, waktu kita untuk merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, termasuk kebiasaan menjaga lisan kita. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita anggota tubuh yang lengkap, sudah memberikan kita masing-masing anggota tubuh ini berfungsi dengan sempurna, termasuk lisan kita, termasuk lisan. Kata pepatah, salamatul insan fi hifdzil lisan. Ini pepatah Arab nih Bapak Ibu. Keselamatan seorang manusia terletak pada bagaimana dia menjaga lisannya. Coba mari kita gali lebih lanjut. Yang pertama Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, apa yang terucap dari lisan kita, setiap yang terucap akan dimintai pertanggungjawaban. Betul? Betul apa betul? Betul. Bahkan meskipun ucapan itu lirih, meskipun itu ucapan tidak terdengar oleh orang lain, tapi ada malaikat yang mengawasi dan juga mencatat. Ini disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Tidak ada satu kata pun, tidak ada satu patah kata pun yang terucap dari manusia itu illa ladaihi, kecuali ada raqib dan atid. Ini kalau anak-anak SD kenalnya raqib atid, ini nama malaikat ya Pak ya. Tapi sebetulnya ini adalah tugas Pak. Tugas yang diberikan Allah kepada dua malaikat yang selalu membersamai kita di dalam setiap kesempatan. Raqibun atidun. Malaikat yang selalu mengawasi dan juga mencatat. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, ya pasti dicatat oleh malaikat tersebut. Kalau sudah dicatat, nah, siap-siap dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, artinya apa nih dari ayat tadi Bapak Ibu? Artinya adalah ini mengisyaratkan bahwa kita harus selalu
berhati-hati. Kita harus selalu menjaga lisan kita. Jangan sampai kita mengeluarkan kalimat-kalimat, kata-kata yang buruk yang bisa menyakiti hati orang lain. Di kesempatan kultum subuh yang lalu kami sudah menyampaikan bagaimana kita bisa menjadi seorang yang mengikuti lebah. Tidak keluar dari lebah itu kecuali yang baik. Maka dari seorang muslim, seorang mukmin yang baik pun tidak keluar dari dirinya kecuali yang baik. Baik itu perkataan maupun perbuatan. Masuk ya di sini ya. Sama berarti ya, masih satu tema lah ya. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua adalah selain berhati-hati, kita juga dituntut untuk tidak sembarang bicara. Jangan asal ceplos, jangan asal jeblak baik kalau kata orang Betawi mah gitu ya. Jangan asal jeplak, ngomong asal aja, seenak-enak mulutnya sendiri. Padahal bisa jadi apa yang kita ucapkan bisa menyakiti hati saudara kita sesama muslim, dan ini bahaya Bapak Ibu, bahaya. Apalagi nanti ya, ketika kita sudah di hari hisab, hari penghitungan amal ya, bisa jadi ini pemberat dosa kita nih, lisan kita ini ya, bisa menjadi pemberat dosa. Bahkan Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita bahwasannya barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya hendaklah berkata yang baik atau lebih baik diam. Kata beliau, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi perkataan yang baik itu ternyata adalah tanda-tanda imannya seseorang. Kalau orang itu beriman kepada Allah, kalau dia beriman kepada hari akhir, maka sudah otomatis akan keluar dari lidahnya perkataan-perkataan yang baik. Kalau sekiranya belum bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, maka hendaklah diam saja. Itu adalah lebih baik dari mengatakan perkataan yang buruk. Luar biasa. Ajaran Rasulullah SAW sangat mulia. Masih selaras nih Al-Quran dan hadis, sama ya. Ajarannya sama. Logikanya begini Bapak Ibu. Ketika kita mengucapkan kalimat yang baik, ya, maka tadi adalah ada malaikat yang mencatat. Ketika sudah dicatat, kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan ganjaran pahala. Kemudian kalau kita mengucapkan yang buruk, dicatat oleh malaikat lagi, dilaporkan kepada Allah dan dituliskan dosa. Nah ini nanti dihitung di hari akhirat kelak. Bahkan di sebuah riwayat dikatakan ada orang-orang yang muflis Bapak Ibu, ada orang-orang yang bangkrut nanti ketika hari kiamat. Nah salah satunya ini, ketika hidup di dunia dia menggunakan mulutnya untuk memfitnah orang, menghina, mengejek, menyakiti hati sesama muslim. Nanti di hari kiamat akan menjadi orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Ketika ada orang-orang yang pernah disakiti, maka mereka menuntut kepada Allah, ya Allah, orang ini dulu ketika di dunia pernah menyakiti hatiku, dia pernah memfitnah aku, dia pernah mengejek, merendahkan harga diriku di hadapan manusia. Maka saat itulah Allah mengambil pahala orang yang tadi ya, diberikan kepada orang yang disakiti. Terus saja 1, 2, 3 sampai berapa ratus orang mungkin yang pernah disakiti, diambilkan dari pahalanya dia, dikasih ke mereka. Ketika pahalanya sudah habis, maka dosa orang-orang yang pernah disakitinya dilimpahkan kepada dia. Kemudian dia dilemparkan ke neraka. Inilah orang yang bangkrut di hari kiamat nanti. Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah, satu kalimat yang terucap ya dari mulut kita itu sangat luar biasa dampaknya Bapak Ibu. Jangan sampai kita apalagi di bulan Ramadan ini ya mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, mengucapkan kalimat umpatan, mengucapkan kalimat-kalimat hinaan, ejekan kepada orang lain. Jangan sampai, naudzubillah
min dzalik. Maka ketika ada yang seperti itu, Rasulullah mengucapkan atau Rasulullah menyampaikan, mengingatkan kepada kita, man lam yada qaulaz zur wal amal bihi, ya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang belum bisa meninggalkan qaulaz zur. Qaulaz zur berarti perkataan-perkataan yang maksiat, perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain, dan juga belum bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk itu, maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Jadi kita puasa buat apa kalau begitu, Bapak Ibu? Ada manfaatnya kita puasa kalau seperti itu? Tidak ada, Bapak Ibu. Maka Rasulullah di hadis yang lain mengungkapkan, ya, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Apa sebabnya, Bapak Ibu? Sebabnya ya tadi, qaulaz zur wal amal bihi. Berkata yang buruk, berkata yang sia-sia, menyakiti orang lain, dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Bapak Ibu hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, yang terakhir, ya, yang ingin kami sampaikan di kesempatan kali ini adalah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, Bapak Ibu, ya, kalau orang yang bisa menjaga lisannya, bisa mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, akan diberikan kebaikan juga di dunia. Seperti apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang baik. Ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Lalu apa yang akan terjadi, Bapak Ibu? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Allah akan memperbaiki kondisi hidup kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dari apa tadi sebabnya? Dari qulu qaulan sadida, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan azim. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kelak dia akan memperoleh keberuntungan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari Bapak Ibu, masih ada kesempatan, insya Allah masih 15 atau 16 hari lagi kita berpuasa di bulan Ramadan. Kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, kita isi dengan amal ibadah yang baik. Kita sholat tarawih, sholat malam, kemudian kita baca Al-Quran, bersedekah dan lain sebagainya. Plus jangan lupa menjaga lisan kita supaya jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan di kesempatan hari ini, di kesempatan malam yang berbahagia ini. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu salatan rakaat ya rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.